Halo teman-teman, kembali lagi di Rumba ya. Dengan aku Kak Ires, dan hari ini kita akan belajar pelajaran matematika kelas 1 SD materi bangun datar. Nanti untuk bangun ruangnya akan dijelaskan oleh Kak Naya ya. Jadi tonton sampai habis ya, dan semoga bermanfaat. Nah teman-teman kira-kira masih ingat nggak kalau bangun datar itu ada 4? Yang pertama ada persegi, yang kedua ada persegi panjang, yang ketiga ada segitiga, dan yang keempat ada lingkaran. Kalian masih ingat nggak bentuknya? Yuk abis ini kita lihat bentuk-bentuk dari bangun datar. Di depan udah aku tempel nih, ada 4 bangun datar berwarna biru. Tapi mereka belum punya nama. Bantuin aku yuk untuk kasih nama-nama dari bangun datar ini. Nama yang pertama adalah segitiga. Ayo teman-teman masih ingat nggak bentuk segitiga kayak apa? Nih aku kasih tahu ya ciri-cirinya. Kalau kalian gambar gunung, nah itu bentuknya kayak segitiga teman-teman. Yang mana ayo dari keempat ini yang bentuknya seperti gunung? Yang paling kanan ya teman-teman. Jadi segitiga itu bentuknya seperti ini, ada 3 sisi. Nah, nama yang kedua adalah persegi. Teman-teman masih ingat nggak persegi itu bentuknya yang mana? Sisa 3 nih, 1, 2, 3. Ciri-ciri dari persegi itu memiliki sisi yang panjangnya sama. Yang mana ayo yang sama? Yang paling kiri ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini dia punya 4 sisi dan sisinya sama panjang semua. Nah, itu namanya persegi. Kita lanjut ke nama yang ketiga. Persegi panjang. Loh, tadi ada persegi, sekarang ada persegi panjang. Apa tuh bedanya? Nah, kalau persegi panjang punya 4 sisi juga teman-teman. Tapi beda-beda, dia punya panjang dan lebar. Yang mana ayo? Nah betul ya teman-teman yang ini. Coba kita perhatikan persegi panjang ini. Dia punya panjang dan dia punya lebar. Jadi panjang dan lebarnya tidak sama teman-teman. Nah itu adalah persegi panjang. Dan nama yang terakhir adalah lingkaran. Nah lingkaran itu ciri-cirinya kalau teman-teman lagi gambar bola. Nah, yang mana ayo yang mirip bola? Yang ini ya teman-teman. Lingkaran mirip sama matahari juga ya teman-teman. Ya kan? Nah, keempat bangun datar ini udah punya nama semua. Jadi tolong diingat ya teman-teman. Nah, teman-teman sekarang aku punya 4 nama bangun datar. Nah, aku mau masukin bangun datar ke nama-namanya nih teman-teman. Jadi bantu aku ya. Nah, di sini yang pertama ada ini teman-teman. Bangun ini. Nah, ini namanya bangun apa ya teman-teman? Dia sisinya sama semua, ada 4. Apa ayo? Ini adalah persegi. Nah, lanjut. Ada ini teman-teman. Ini bangun apa ayo? Dia punya 3 sisi. 1, 2, 3. Kayak gunung ya. Tadi yang kayak gunung apa teman-teman? Segitiga. Nah lanjut nih teman-teman. Bentuknya kayak bola ya. Tadi yang bentuknya kayak bola apa ya teman-teman? Persegi, persegi panjang, lingkaran, atau segitiga? Lingkaran ya teman-teman, ini bentuknya lingkaran. Nah yang selanjutnya ada bentuk ini nih teman-teman. Nah ini bentuknya dia itu punya panjang dan punya lebar. Tadi apa ayo yang punya panjang dan lebar? Ya benar, persegi panjang. Nah teman-teman sekarang gambarnya aku udah tambahin nih. Dan sekarang waktunya kita berhitung bangun datarnya ada berapa. Yang pertama persegi kita hitung dulu ya. Ada 1, 2. Aku tulis di sampingnya ada 2 persegi. Nah
Kalau persegi panjangnya ada 1, 2, 3, 4. Aku tulis di sampingnya ya, ada 4 persegi panjang. Nah, lingkarannya ada 1, 2, 3. Tulis di sini ada 3 lingkaran. Nah, segitiganya ada 1, 2, 3, 4, 5. Segitiganya ada 5. Teman-teman kira-kira masih ingat nggak tanda-tanda lebih dari, kurang dari, dan sama dengan? Semoga masih ingat ya. Jadi di sini sekarang kita mau bandingin jumlah dari bangun datarnya. Nah, kan ini di sini ada persegi dan persegi panjang. Perseginya punya 2 dan persegi panjangnya punya 4. Yang lebih banyak yang mana ya teman-teman? Yang lebih banyak yang persegi panjang ya teman-teman. Jadi tanda untuk persegi dan persegi panjang itu yang kayak gini teman-teman. Dibacanya 2 kurang dari 4. Kita lanjut yuk ke bawah. Nah, di bawahnya ini ada lingkaran dan segitiga. Lingkarannya ada 3, segitiganya ada 5. Tandanya kayak apa ya teman-teman? Yang lebih banyak yang mana nih? Lingkaran atau segitiga? Ya, yang segitiga yang lebih banyak ya teman-teman, ada 5. Nah, terus tandanya kayak yang atas juga ya teman-teman. Ya, jadi dibacanya 3 lebih kecil daripada 5. Nah, teman-teman, segitu dulu penjelasan dari aku tentang bangun datar. Sekali lagi, sebelum aku tutup, aku ingetin lagi ya, bangun datar itu ada 4. Ada persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Terima kasih teman-teman udah nonton. Dilanjutin ya sama Kanaya tentang bangun ruang. Nah adik-adik, setelah tadi adik-adik belajar tentang bangun datar sama Kak Ires, selanjutnya adik-adik bakal belajar tentang bangun ruang nih. Ayo diperhatiin lagi ya, biar nanti bisa jawab juga pertanyaan yang kakak kasih. Nah adik-adik, coba lihat deh. Di sini kakak punya gambar-gambar dari bangun ruang. Tapi sebelumnya kakak mau nanya nih sama adik-adik. Adik-adik udah bisa bedain belum sih? Mana bangun datar, mana bangun ruang? Ayo coba diinget-inget lagi. Di video sebelumnya kakak udah jelasin loh apa itu bangun datar dan apa itu bangun ruang. Kalau adik-adik belum inget gak apa-apa nih adik-adik. Kakak ulang ya. Jadi adik-adik, bangun ruang itu merupakan bangun 3 dimensi. Sedangkan kalau bangun datar itu cuma 2 dimensi nih adik-adik. Nah, coba adik-adik lihat. Di sini kakak yang pertama punya gambar kubus. Kubus itu merupakan bangun ruang yang sisi-sisinya berupa persegi. Selanjutnya di sini kakak punya gambar balok. Balok ya adik-adik, lihat deh. Dia juga mempunyai ruang adik-adik di tengahnya. Nah, tapi kalau yang tadi kubus kan semua sisinya dari persegi. Sedangkan yang balok ini adik-adik, sisinya ada yang persegi panjang dan ada yang persegi. Selanjutnya nih adik-adik, kakak punya gambar tabung. Selanjutnya kakak juga punya gambar bola. Selanjutnya yang terakhir kakak punya gambar kerucut. Coba adik-adik perhatiin deh. Semua gambar yang kakak punya ini termasuk bangun ruang karena gambar-gambar ini, bentuk-bentuk ini merupakan bangun 3 dimensi yang memiliki ruang di tengah. Gimana nih adik-adik? Adik-adik udah paham belum apa itu bangun ruang? Kalau belum, tenang, kakak punya gambar-gambar yang bisa bantu adik-adik biar lebih paham lagi nih. Nah, yang pertama, apa ini tadi? Masih ingat? Kubus, bener banget. Nah, adik-adik perhatiin deh. Kubus itu merupakan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi. Jadi, semua sisi di kubus itu pasti sama panjang, teman-teman. Nah, selanjutnya, setelah kubus, kakak punya gambar yang lain nih. Nah, coba adik-adik lihat. Gambar apa nih? Masih ingat? Iya, betul banget. Ini gambar balok. Nah,
Adik-adik perhatiin ya, kalau balok itu bangun ruang 3 dimensi yang sisi-sisinya itu berbentuk ada yang persegi panjang, bisa jadi sisi-sisi yang sini itu persegi atau persegi panjang juga. Nah, coba adik-adik perhatiin baik-baik ya. Nah, selanjutnya kakak punya bangun ruang yang ketiga. Apa nih, masih ingat adik-adik? Yang bentuknya kayak topi ulang tahun apa? Betul banget, ini namanya kerucut ya adik-adik. Lihat deh, tuh, semakin ke atas, semakin mengerucut adik-adik. Jadi gitu ya cara ngapalinnya. Bangun ruang yang keempat, kakak punya yang bentuknya kayak gini nih adik-adik. Apa nih bentuk yang kayak gini namanya? Betul banget, tabung ya adik-adik. Nah, adik-adik perhatiin bentuk tabung. Dia punya alas dan punya tutup, juga satu selimut. Nah, yang dimaksud alas itu yang ini nih, yang bawah adik-adik, yang bentuknya lingkaran. Atasnya juga tutupnya lingkaran. Terus yang dimaksud selimut itu sisi yang mengelilinginya nih adik-adik, yang pinggir-pinggirnya ini. Kayak gitu ya adik-adik. Nah, selanjutnya gambar yang terakhir, coba adik-adik lihat. Gambarnya kayak gini. Jadi kira-kira namanya apa nih adik-adik? Betul banget, ini bentuk bola ya adik-adik. Adik-adik perhatiin deh. Kalau lingkaran kan bentuknya 2 dimensi. Kalau bola kita punya 3 dimensi nih adik-adik. Jadi dia ada ruangnya tengahnya. Nah, gitu adik-adik penjelasan buat tiap-tiap bangun ruang. Selanjutnya kakak punya latihan soal buat adik-adik. Jangan lupa dikerjain ya. Yuk langsung aja kita lihat latihan soalnya. Tulis kira-kira nih dari yang huruf pertama dulu dari A. Rubik ini bangun ruang apa nih adik-adik? Terus kalau kulkas bangun ruang apa adik-adik? Sekarang ada G sampai L. Coba adik-adik ulangin lagi kan satu-satu nih setiap gambar dari yang G, H, I, J, K, L itu termasuk bangun ruang apa? Ayo adik-adik tulis lagi ya, bisa di-pause lagi videonya sambil adik-adik kerjain. Nanti kalau adik-adik udah selesai, adik-adik play lagi videonya buat tahu jawaban adik-adik udah bener atau belum. Nah, ini dia nih adik-adik jawaban dari latihan soal kita tadi. Gimana? Coba adik-adik cek dulu. Apa jawaban adik-adik udah bener, udah sama semua sama jawaban yang di sini belum? Kalau belum, gak apa-apa adik-adik. Adik-adik bisa putar lagi videonya biar lebih jelas, belajar lagi. Nah adik-adik, itu tadi video pembahasan tentang bangun datar dan bangun ruang. Makasih banyak ya adik-adik yang udah nonton videonya sampai akhir. Gimana adik-adik, udah ngerti belum bangun datar itu apa, bangun ruang itu apa, dan bentuk-bentuk bangun datar dan bangun ruang di sekitar adik-adik. Kalau adik-adik masih belum paham, adik-adik bisa banget nih putar lagi videonya, disimak lagi biar adik-adik lebih paham. Terus, kalau adik-adik masih belum ngerti, adik-adik bisa join grup WhatsApp Rumbaya. Caranya adik-adik cek di description box di bawah ya. Di sana nanti adik-adik bisa langsung tanya nih sama kakak-kakaknya kalau adik-adik punya soal-soal yang adik-adik nggak ngerti atau materi-materi yang adik-adik belum paham. Semoga apa yang udah Kak Ires dan Kak Naya jelasin tadi bisa bermanfaat ya buat adik-adik. Makasih adik-adik sekali lagi. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman juga ya adik-adik. Sampai jumpa lagi adik-adik di video berikutnya. Bye, makasih banyak adik-adik.